Kami mengundang dengan hormat Ibu Angelina Fathiyasina. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Selamat siang Bapak Ibu dan semua basudara di Indonesia dan di seluruh tanah Maluku. Beta berterima kasih kepada Perhimpunan Agronomi Indonesia Maluku beserta panitia yang memberikan kesempatan untuk berbicara dalam seminar online atau webinar ini. Perlu beta garis bawahi bahwa kondisi sekarang bukannya kondisi normal, bukan kondisi biasa-biasa saja, tetapi ini adalah kondisi yang sudah darurat. Kalau pemerintah daerah Maluku mau jujur, maka kita akan berpikir sampai kapan cadangan beras di Maluku itu tersedia. Ini bukan hanya masalah di Maluku, tetapi juga nasional secara keseluruhan. Karena itu, dengan segala keterbatasan dari beta sebagai anak Maluku, kami menuangkan banyak sekali tulisan-tulisan yang sifatnya adalah untuk mengingatkan, menghimbau masyarakat Maluku bahwa ini sudah lampu kuning. Mari katong bangun untuk pangan ini. Ketika wabah virus corona mencuat beberapa waktu lalu, kami juga menulis artikel di beberapa media massa, baik nasional maupun lokal, mengenai momentum kebangkitan pangan lokal. Dan belum lama ini, beta diwawancarai oleh wartawan, beta juga mengingatkan akan dampak eskalasi di Laut Cina Selatan, sengketa Laut Cina Selatan, dan kesiapan pangan baik secara nasional maupun lokal. Jangan lupa bahwa Maluku dan Papua itu adalah garda terdepan dari klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan. Nah, perkiraan beberapa waktu lalu dari kami seolah mendapatkan pembenaran ketika CNBC Indonesia tanggal 17 Juni tahun 2020 menurunkan tulisan negara-negara mulai larang ekspor pangan. Ada apa ini? Dan narasumber adalah Kepala Bulog sendiri. Dan beberapa waktu sebelumnya, beta sudah memperkirakan persoalan pangan akan krusial di masa pandemik virus corona, ditambah lagi dengan ketegangan di Laut Cina Selatan. Untuk itu, memang pilihan hari ini, pilihan tema diskusi hari ini mengenai pangan lokal sangat bagus, tepat momentum, dan sangat relevan dengan situasi yang dihadapi saat ini. Sehingga mudah-mudahan ini akan memberikan kesadaran untuk merealisasikan kedaulatan pangan, termasuk pangan lokal. Dalam kesempatan ini, beta akan mengeksplorasi sistem pangan Indonesia dan ketergantungan pangan pulau-pulau kecil. Mengapa beta memilih tema sistem pangan? Karena di sini adalah akar dari seluruh kegiatan pangan di Republik Indonesia ini. Kalau kita lihat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, kemudian ada lagi yang tadi sudah banyak sekali disebutkan, adalah Undang-Undang nomor 18 tahun 2012, dan nawacita dari Presiden Jokowi sendiri. Ini sebenarnya adalah haluan dari kita, dari sistem pangan Indonesia. Inilah dia. Nah, persoalan pangan di masa COVID-19 ini, tadi sudah dikatakan, sangat penting, karena diperkirakan akan berdampak langsung terhadap ketersediaan pangan, baik secara faktor produksi maupun distribusi. Dalam laporan FAO, belum lama ini, sudah diingatkan kalau pandemi COVID-19 bukan sekedar membebani sistem kesehatan,
tetapi juga bisa merusak mata pencaharian dan ketahanan pangan, terutama bagi petani, nelayan, dan pekerja informal. Bahkan FAO memperkirakan krisis pangan yang diderita warga dunia akan semakin meningkat meski belum memiliki data pasti mengenai dampak dari pandemi COVID-19 terhadap krisis pangan. Sesuai data dari Global Report on Food Crisis yang dikeluarkan oleh Food Security Information Network pada April 2020, ada sekitar 135 juta orang di 55 negara atau 16% dari total populasi yang mengalami kekurangan pangan. Angka 2019 ini meningkat sekitar 22 juta dibandingkan data tahun 2018. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, dalam kata pengantarnya di Global Report on Food Crisis, menyatakan jumlah orang yang berjuang melawan kelaparan akut dan kekurangan gizi terus meningkat. Pergolakan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dapat mendorong lebih banyak keluarga dan komunitas ke dalam kesulitan yang lebih dalam. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini tidak jauh berbeda. Hal itu setidaknya tampak dari upaya pemerintah untuk menciptakan areal persawahan baru. Kita kemarin juga mendengar kembali atau tadi dikatakan bahwa pemerintah mencari lahan baru, mungkin karena pemerintah sudah memprediksi potensi kekurangan pangan, terutama di akhir tahun nanti. Karena itu dari awal beta katakan kita dalam kondisi darurat dan kita harus menanggapinya jangan dengan satu kegiatan yang biasa-biasa saja. Ini bukan hanya berlaku untuk akademisi tetapi juga untuk pemerintah daerah dan untuk masyarakat. Sebab selama ini pemenuhan kebutuhan pangan juga sangat berharap dari pangan impor. Jadi meskipun Indonesia memiliki kemampuan untuk membeli, belum tentu negara produsen mau melepaskan stok pangannya. Pergeseran pola makan yang dari tadi sudah banyak sekali diuraikan oleh pembicara sebelum beta, itu sudah menjadikan beras sebagai makanan pokok disadari atau tidak berkontribusi untuk meminggirkan pangan lokal, yang berarti menghancurkan keragaman pangan di Indonesia. Harus diingat bahwa kita adalah heterogenita, kebinekaan di Indonesia itu sangat tinggi. Dan juga berarti pola makan juga pangan. Kalau kita merefer terhadap akar dari adat kita itu juga sangat beragam-ragam. Nah, akibatnya yang terjadi, kelompok masyarakat yang sejak dulu mengandalkan sagu, umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, dan sebagainya sebagai makanan pokok, meninggalkan makanan pokoknya dan beralih ke beras. Jadi, jangan kita heran kalau hari ini masih berdiskusi soal pangan lokal. Karena memang sejak lama kebijakan pemerintah yang tidak terlalu peduli dengan pangan lokal. Kesadaran itu muncul setelah terlalu jauh tercabut dari akar dan kearifan lokal dalam pemenuhan pangan. Sekarang orang seperti tadi dikatakan merasa belum makan sebelum menyentuh nasi beras, seolah-olah yang makan nasi beras memiliki kelas lebih tinggi dari yang tidak konsumsi beras. Bapak, Ibu, Saudara semua, hal-hal seperti ini yang menyebabkan kita nyaris tidak pernah memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Setelah ketergantungan pangan impor sudah demikian tinggi, barulah muncul kesadaran untuk melirik potensi pangan lokal. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Indonesia menggunakan paradigma kedaulatan pangan
meskipun dalam undang-undang yang sama juga masih menggunakan paradigma kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Kedaulatan pangan ini tidak dikenal dalam undang-undang sebelumnya nomor 7 tahun 96 tentang pangan. Bahkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 ini sudah memiliki turunan berupa PP nomor 17 tahun 2015 tentang pangan dan gizi masyarakat. Dalam sederet regulasi itu, sebenarnya sangat jelas pemerintah pusat melakukan apa, provinsi melakukan apa, kabupaten kota melakukan apa, termasuk porsi perguruan tinggi ada di sana. Selain aspek regulasi, ketika itu juga ada kemauan politik yang kuat untuk, karena kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas pemerintah Jokowi pada periode pertama. Bahkan kalau kita ingat kembali, saat itu ada target agar Indonesia mampu memenuhi sendiri pangan dalam waktu tempo 3 tahun. Tapi rupanya hal itu belum menjadi kenyataan. Untuk itu, kalau kita masih diskusikan peran pemerintah, maka sudah pasti apa yang dilakukan selama ini tidak terasa di masyarakat. Sebab ada satu hal yang mungkin lama-lama menjadi kebiasaan, karena ada banyak perangkat perundangan yang dibuat dengan bersusah payah, tetapi sangat minim dalam praktek di lapangan. Sebab kalau kita membaca beragam peraturan perundangan mengenai pangan lokal, praktis tidak ada cacat. Tapi sekali lagi, semua ini hanya tertulis di atas kertas. Karena faktanya Indonesia masih bergantung impor pangan setiap tahun. Ketergantungan impor ini tidak main-main, karena mencapai ratusan ribu ton beras. Di satu sisi, pangan lokal belum menjadi andalan di tingkat lokal, apalagi di tingkat regional atau nasional. Kedaulatan pangan lokal hanya bisa terrealisasi jika didukung dengan kemauan politik, dukungan anggaran, kelembagaan, dan benar-benar menjadi satu gerakan nasional. Belum lama ini Beta ditanya oleh wartawan mengenai pangan lokal. Beta melihat pandemi COVID merupakan momentum sebenarnya untuk membangkitkan kesadaran akan pangan lokal. Karena kalau bertumpu pada beras, maka akan melahirkan masalah serius ketika negara penghasil beras enggan mengirim beras. Apalagi pandemik ini, tadi sudah kita bicarakan, diikuti dengan gejolak di Laut Cina Selatan. Kalau eskalasi di Laut Cina Selatan ini terus meningkat dan kelihatannya sampai hari ini, sampai kemarin, ini masih terus meningkat, maka akan menggoyahkan pangan di Indonesia karena hampir semua negara pengekspor beras seperti Vietnam, Thailand, itu terlibat langsung atau tidak langsung dalam konflik di Laut Cina Selatan. Tentu kita semua berharap mudah-mudahan ini tidak akan terjadi. Bapak Ibu semua, Mbak Saudara yang Beta hormati, kedaulatan pangan secara nasional belum terwujud. Begitu juga kedaulatan pangan lokal masih keteteran di sana-sini. Kalau lebih menukik lagi ke pangan lokal di pulau-pulau kecil, maka dari tadi sudah dikatakan dan diuraikan oleh semua pembicara sebelumnya, tantangannya akan lebih besar. Karena selama ini konsep pembangunan kita disamaratakan. Kalau kita lihat dari anggaran, semua disamaratakan. Padahal Indonesia ini bukan hanya budayanya saja yang beragam, tetapi juga kondisi kepulauannya juga beragam-ragam, sehingga treatment untuk pulau-pulau besar itu harus dibedakan dari pulau-pulau kecil. Sejauh ini Beta secara pribadi tidak terlalu percaya kalau pemerintah pusat, pemerintah daerah benar-benar berpihak kepada pemenuhan pangan di pulau-pulau kecil, terutama seperti Provinsi Kepulauan Maluku ini. Padahal kita tahu tantangan untuk pemenuhan pangan di pulau kecil ini jauh lebih sulit ketimbang wilayah daratan. Jadi kalau kebijakan pemerintah pusat hanya memprioritaskan
memprioritaskan beras, maka hampir pasti pangan lokal di pulau-pulau kecil akan terabaikan. Karena kondisi alam yang tidak memungkinkan sehingga sangat rentan terjadi kekurangan pangan. Kalau mau jujur, beta tidak melihat adanya kebijakan negara yang benar-benar berpihak kepada wilayah dengan pulau-pulau kecil seperti Maluku. Kebijakan negara selama ini tidak menguntungkan wilayah Kepulauan Maluku. Contoh sederhana, misalnya formula pengalokasian anggaran yang hanya menghitung luas wilayah daratan dan jumlah penduduk, sementara wilayah laut tidak dihitung. Ini otomatis sampai kapanpun anggaran untuk Maluku akan selalu kecil, karena luas daratan di Kepulauan Maluku kecil, sementara lautnya besar, dan jumlah penduduk hanya sebanyak 1 kota di Pulau Jawa. Padahal beban pembangunan infrastruktur dan pelayanan ke pulau-pulau kecil membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Untuk itu secara global, ketika membahas zona ekonomi eksklusif ZEE sejauh 200 mil dari wilayah teritorial itu, salah satunya karena mempertimbangkan sumber pangan laut atau sumber daya alam bagi nelayan pesisir, terutama bagi negara kepulauan. ZEE ini menghambat nelayan internasional dengan modal dan teknologi untuk berhadapan dengan nelayan kecil yang mengandalkan pangan. Kalau secara internasional saja mempertimbangkan hal ini, persoalannya bagaimana Indonesia? Sejujurnya, pengelolaan wilayah laut sangat merugikan wilayah kepulauan seperti Maluku, karena negara membatasi ruang gerak daerah dalam pengaturan kewenangan di wilayah laut. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terutama di pasal 27 ayat 3 dinyatakan kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 mil. Laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Artinya di atas 12 mil kewenangan peraturan berada di pemerintah pusat. Dan kalau kita melihat dari kabupaten, itu lebih tragis lagi, 4 mil dari batas pantai. Jadi kalau kita melihat untuk Maluku, kalau kita mengingat lagi pernah perjuangan kita untuk agar proyek kilang Blok Masela itu dipindahkan dari laut ke darat, sebabnya adalah dari batas laut itu. Karena awalnya gas Masela itu ditempatkan di 40 mil lepas pantai di perbatasan Australia. Dan dengan Profesor Nus pada saat itu belum menjadi rektor, dan beberapa teman-teman dari Unpati, dari Darussalam, Universitas Darussalam, rektornya juga ikut dengan beberapa dekan pada saat itu, dan juga dari Stein, dari UKIM, dari banyak lagi dari Stakpen. Bersama-sama kami memperjuangkan agar kilang Blok Masela itu dipindahkan ke darat. Sebabnya apa? Kalau lepas dari 12 mil, Maluku tidak akan mendapat manfaat. Kalau sekarang kita melihat, semua orang bicara tentang bagaimana ke depannya nanti Blok Masela, tetapi pada saat perjuangan itu dahulu, sebenarnya kami sendirian, cukup sendirian. Tetapi kadang-kadang Tuhan tidak memerlukan orang banyak, dengan sedikit orang itu, dan pada saat itu Menko Maritim masih Rijal Ramli, kami berhasil memindahkan kilang Blok Masela dari laut ke darat. Jadi kalau kita tadi sudah melihat, walaupun Maluku memiliki kekayaan sumber daya alam, tapi kalau tidak didukung dengan keinginan dan komitmen politik yang kuat
dan terobosan yang bukan biasa-biasa saja, maka kemiskinan di Maluku akan terus berlanjut dari waktu ke waktu. Harus kita ingat bahwa Maluku adalah provinsi termiskin keempat. Ini dikatakan oleh BPS, bukan kata Beta Engelina Patiasina. Kita membutuhkan gerakan nyata untuk memutus mata rantai kemiskinan. Tak mungkin diatasi oleh orang Maluku. Kalau tidak diatasi, maka orang Maluku akan tetap miskin di atas kekayaannya. Belum lama ini juga Beta baca bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku PDRB, produk domestik regional bruto Maluku, memang dikatakan meningkat 4, sekian persen. Tetapi tolong kita semua mencermati data. Kalau persentase dia naik. Secara volume, PDRB Maluku itu nomor 3 dari bawah kalau Beta sing salah. Dibandingkan dengan DKI, itu ada sekitar 2.000 triliun lebih kalau tidak salah, 2.000,3 triliun. Sementara Maluku PDRB-nya hanya 43 triliun. Itu harus kita tahu juga. Jadi jangan hanya melihat pertumbuhan persentase, tetapi juga tolong volumenya. Maluku 43,6 triliun. Dengan indikator seperti ini sudah merupakan daerah dengan perkembangan ekonomi yang sangat lambat. Jadi Beta kira ada pengerjaan rumah yang harus kita lakukan bersama, sehingga berbagai tantangan dan hambatan dapat diatasi untuk membangkitkan Maluku dari keterpurukan. Sebenarnya sebenarnya perguruan tinggi Maluku sudah membuat penelitian yang sangat banyak. Kalau Beta lihat tadi, luar biasa penelitiannya. Tetapi hanya mendarat, kemudian nanti di jurnal atau di tulisan, tetapi tidak di action. Padahal di luar sana begitu banyak organisasi, yayasan swasta yang bisa diajak bekerja sama, banyak sekali. Lihat ke Hawaii, kalau kita contoh pangan pulau-pulau kecil, kita lihat ke Hawaii, Pasifik Selatan, mereka luar biasa. Tidak lagi menjadikan itu sebagai ikon atau sebagai simbol bahwa Maluku itu dahulu kala saat nenek moyang kita Austronesia datang sekitar 60.000 tahun yang lalu, itu membawa sagu. Bukan hanya sekedar itu, tetapi itu bisa menjadi satu industri, dan itu mereka lakukan. Kita harus banyak sebenarnya melihat keluar, jangan ke dalam. Kita harus melihat keluar, dan pemerintah daerah juga harus memiliki satu visi yang jauh ke depan untuk Maluku. Bahwa Maluku ini bukan biasa-biasa. Kalau sekarang kita lihat dari kemiskinan, ya orang mengatakan, oh ya Maluku biasa-biasa saja. Seperti ibu yang tadi, lebih mementingkan ke DPR ketimbang mengikuti acara ini. Padahal di DPR belum tentu ditampung seluruhnya. Nah, ini yang Beta katakan. Ini yang kita harus tunjukkan bahwa Maluku ini mempunyai sumber daya manusia yang luar biasa besarnya. 300 PhD ada kalau Beta sing salah di Universitas Patimura. Nah, itu kan satu modal luar biasa. Hanya sekarang membuka jaringan baik nasional, kalau perlu swasta, kemudian internasional. Dan kita jangan lihat jauh-jauh ke Belanda, jauh-jauh kemana, lihat ke Pasifik Selatan, karena itu adalah kita satu ras dengan mereka, pulau-pulau kecil. Tanamannya juga sama. Di Hawaii sama, namanya juga ada pulau yang namanya Molokai. Molokai itu adalah Maluku sebenarnya. Nenek moyang mereka datang dari Maluku, sehingga dinamakan Molokai. Mereka kembali kepada kedaulatan, kepada pangan lokal sudah lama, bukan baru. Nah, ini kerjasama ini. Dan jangan berpikir bahwa ini selesai, tidak.
Dari sini sebenarnya kebangkitan akan pangan lokal di Maluku pada saat COVID-19 ini luar biasa. Kemarin ini kami Yayasan Archipelago Solidarity Foundation, kami kerjasama dengan beberapa teman-teman untuk membuat satu kebun contoh. Kalau beta sing salah di mana ya itu? Di Paso. Sekarang sudah sangat banyak. Jadi kami melakukan itu ya begitu, dan juga jangan lupa bahwa ada kerjasama Archipelago Solidarity Foundation dengan Unpati pada saat itu mengirim salah satu doktor PhD dosen dari Unpati ke Seoul dan ke Osaka untuk satu seminar, satu konferensi tentang bank benih. Dr. Samuel Lelufna. Yayasan Archipelago Solidarity ini melakukan banyak kerjasama. Ya, beta kira maksudnya mengatakan ini adalah mari bangkit, Maluku mari bangkit. Karena kalau tadi dikatakan sagu tinggi, pertanian banyak penelitian, tetapi tolong dilihat PDRB, produk domestik regional bruto kita yang 4,sekian% itu, adakah kontribusi dari pertanian? Sangat kecil. Artinya apa? Memang pertanian di kita belum berjalan di Maluku. Padahal dari nenek moyang kita dulu kita adalah petani dan nelayan. Bapak, Ibu, saudara semua, beta bukan orang hebat, beta bukan seorang politisi. Beta hanya rakyat biasa, tapi beta cinta Maluku. Itu sebabnya beta menerima tawaran untuk berbicara di dalam forum ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Angelina untuk apa yang bisa dibagikan dengan kami, mengulas sangat banyak mengenai politik anggaran, sangat banyak mengenai pangan lokal dan bagaimana sebenarnya manfaat pangan lokal untuk kehidupan kita saat ini maupun masa depan, terutama untuk menghadapi kenyataan COVID-19 maupun kemungkinan lain misalnya di Laut Cina Selatan yang bisa berimbas pada krisis pangan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sajian Ibu Angelina menjadi akhir dari sajian para narasumber dan kita akan masuk ke dalam diskusi. Sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Ada yang misalnya meminta kita untuk apa yang terakhir disajikan Ibu Angelina itu menggugah kita kembali untuk membangkitkan patriotisme bangsa kita, terutama dari aspek pangan ini. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan yang paling utama bertalian dengan pangan lokal. Saya tidak akan membaca semua, beberapa yang penting akan kami coba kemukakan untuk kita diskusikan. Sambil para narasumber mohon juga membaca pertanyaan-pertanyaan yang bertalian dengan apa yang ditanyakan kepada Bapak Ibu untuk kita bisa diskusikan bersama. Yang pertama, Bapak Ibu, ini dari, mohon maaf nama tidak ditulis, cuma from Galaxy A50, jadi tidak menyebutkan nama. Yang pertama, beliau menyoroti mengenai gambaran di Indonesia tentang kebijakan seragam dalam pengembangan komoditi yang dikemukakan oleh Ibu Angelin, dan keseragaman itu yang lalu mengancam kedaulatan dan ketahanan pangan kita. Dan oleh sebab itu kebijakan
pengembangan ke depan juga tidak hanya memperhatikan wilayah kontinental, darat, tapi juga wilayah pulau-pulau kecil dan kepulauan. Kira-kira tanggapan Bapak Ibu bagaimana? Saya persilahkan ini Pak Enrizal yang saya perhatikan dari mewakili dari Jambi ini, kemarin juga baru webinar. Masih mute Pak, mohon di unmute. Oke Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Suara saya bisa didengar ya, jelas ya? Bagus Pak, ya. Terima kasih Bapak narasumber semua, saya salut dan luar biasa ini. Dan terakhir kepada Ibu Angelina Patisina, sangat menggugah sekali dan luar biasa begitu. Saya juga melihat para narasumber dan para ahli, sebenarnya sudah ada semua, tinggal lagi regulasinya dari pusat. Harapan saya mungkin Ibu Angelina karena yang mantan juga anggota DPR, tinggal merumuskan saja Bu. Saya betul-betul sangat tergugah sekali dengan kata-kata Ibu terakhir, dalam kondisi COVID sekarang ini, ke depannya bagaimana? Jangankan pulau-pulau kecil, pulau-pulau terpencil, pulau-pulau yang besar juga Bu, seperti kami di Sumatera, kami khawatir ini. Apalagi kita tahu di daerah Maluku, transportasinya susah, semuanya susah, ini luar biasa. Jadi perlu satu regulasi dan rumusan dari pusat sehingga kawan-kawan di daerah tinggal melanjutkan saja. Saya rasa itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Pak Enrizal, saya ini memang sebenarnya dari ujung ke ujung. Aku baca ngomong Palembang, karena lahir di Palembang nih Pak Enrizal. Jadi kalau ngomong Palembang, payo, dan mengetahui betul seluk-beluk di Sumatera Selatan. Nah, masalah yang kalau kita lihat sekarang di Maluku, itu memang dia tidak bisa, kalau yang sekarang ini sangat urgent adalah menggugah seluruh masyarakat untuk kembali ke kebun. Itu kami lakukan sekitar 2 bulan yang lalu, dan di sini saya lihat ada Bapak Dani Pelasula, bersama-sama dengan Pak Dani, itu yang kita membuat kebun contoh langsung membuat kebun contoh, yang nantinya akan kita tingkatkan lagi, supaya sampai betul-betul kita sampai dihadapkan pada kekurangan pangan nanti, maka masyarakat Maluku dia tidak akan kelaparan. Itu dulu yang diambil, nomor 1 itu pada saat ini. Jadi yang paling urgent adalah itu, jangan sampai kelaparan. Nah sekarang contohnya di Seram Barat. Begitu terjadi COVID, langsung kami telepon ke sana kemari, dan kemudian dengan tulisan, dan kemudian dengan wawancara, dan kemudian juga dengan bantuan-bantuan, ya bantuan dari swasta yang mungkin tidak besar, tetapi kami memberikan pancingan kepada mereka, dan sekarang di Seram Barat itu mereka semua kembali ke kebun, semua berkebun, kembali menanam, mereka sebut kasbi, dan lalu juga kalau sagu ini lama ya, kasbi dan umbi-umbian yang lain, untuk menjaga, berjaga-jaga sampai terjadi benar-benar kelaparan, maka Maluku tidak akan kelaparan. Itu yang menjadi pemikiran kami di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, saya tidak tinggal di Maluku, tetapi hati saya selalu ada di Maluku. Karena ya ini darah memanggil, dan provinsi termiskin keempat ini Pak, ini kan nggak main-main, ini luar biasa. Memang harus ada satu terobosan, dan harus ada satu keinginan kuat dari masyarakat, dan juga dari pemerintah daerah, dari akademisi, dan juga dari pemerintah pusat, untuk kita bergandengan tangan melakukan sekarang apa. Jadi bukan hanya di Maluku yang kita akan kekurangan pangan nanti, seluruh Indonesia ini akan kekurangan pangan. Kalau Maluku, kalau saya lihat belum begitu terkontaminasi seperti di Hawaii.
Kalau Hawaii itu mereka mempunyai masalah obesitas yang luar biasa. Mereka gemuk-gemuk luar biasa karena terbiasa makanan junk food seperti ya saya nggak sebutkan nama karena itu tidak baik. Tetapi makanan-makanan yang kemudian membuat mereka sangat gemuk. Dan penduduk asli Hawaii bukan seperti orang Jepang yang datang, seperti orang Amerika yang datang, bukan. Tetapi betul-betul mereka yang Polinesia ini yang terkena, 70% mereka terkena penyakit itu. Sakit gula, sakit apa, karena makanan-makanan dari luar. Maluku belum sampai kepada itu. Sehingga untuk merubah dari pola pikir bahwa nasi ini adalah makanan pokok, itu kita masih bisa. Karena apa? Karena kondisinya memaksa kita untuk kembali ke kebun. Dan ya harus ada beberapa pengerja-pengerja di bawah, ya seperti kami-kami ini, kemudian ya yang kalau dari pemerintah daerah tidak ada satu tanda-tanda akan melakukan apa, maka masyarakatnya yang bergerak sendiri. Ini yang dalam pikiran kami sekarang ini. Dan ini dengan Pak Daniel Pelasula mungkin masih ada ya, Pak Dani di sini. Ini bukan hanya dengan beliau, tetapi juga dengan HMI misalnya, Himpunan Mahasiswa Islam Maluku yang ada di Pulau Seram, di Tehoru dan di Haya. Anak-anak bukan mahasiswa, mereka sudah selesai ya sekolahnya. Itu juga kami akan buat. Jadi memang kami di bawah bekerja karena belum melihat ada gerakan dari pemerintah daerah, belum lihat itu. Sementara kita juga walaupun tidak diberitahu, tapi kami juga tahu cadangan beras Maluku itu hanya sampai tinggal berapa. Tapi kita nggak perlu bicarakan. Karena itu saya sepertinya terus, ayo mari. Nah sekarang bagaimana secara nasional kita lihat. Kedaulatan pangan ini kan sudah ada. Ini menjadi sistem pangan Indonesia sebenarnya. Ada di dalam sistem. Tetapi kenapa nggak dijalankan? Kenapa kita malah harus banyak impor? Itu yang jadi masalah. Orang pintar Indonesia ini banyak kok, bukan sedikit. Dan Indonesia ini alamnya, luar biasa, kaya. Saya sekolah di Jerman, Pak. Dan alamnya di Jerman itu pahit, berat. Tapi mereka luar biasa dengan seluruh industri gandumnya, industri pertaniannya. Kita ini anugerah dikasih Tuhan. Apalagi Maluku. Dibuang begitu aja dia tumbuh. Tongkat aja bisa berdaun kemudiannya. Ini luar biasa. Sekarang yang harus dilakukan ya kita bagaimana kita supaya masyarakat kita nggak kelaparan di daerah masing-masing aja dulu. Nah kedepannya ini harus ada satu dorongan dan kesadaran luar biasa bahwa we are on our own. Itu dia itu. Kita sekarang sendiri import nggak bisa karena mereka nggak mau ekspor. Walaupun kita punya uang misalkan. Maksudnya negara punya uang untuk mengimpor. Nggak bisa juga. Mereka nggak akan mau. Kenapa? Mereka lagi karena COVID dan juga dispute dari Laut Cina Selatan yang tambah hari tambah meningkat. Walaupun belum ada terjadi terjadi kontak senjata yang luar biasa. Tetapi kalau terus menerus ini bukan tidak mungkin itu akan terjadi. Kalau itu terjadi ya lebih panjang lagi kita. Mungkin jawaban saya ya kita harus melakukan tindakan nyata Pak sekarang ini, apalagi Peragi. Peragi punya fasilitas, punya organisasi, punya jaringan yang luar biasa. Ini tinggal pimpinan Peragi kemudian menginstruksikan ke bawah, karena kadang-kadang di tataran pemerintahan mungkin ini agak rigid ya untuk dijalankan. Kita dengar, ya saya lihat di YouTube bagaimana Presiden Jokowi marah-marah waktu itu. Nah ini mungkin ada kendala
Kendala di antara presidennya dan menterinya ini, kabinetnya. Sementara kalau kita peragi, saya bukan peragi, tetapi kalau peragi ini kan mungkin kendala itu nggak ada, jadi bisa itu dilakukan. Dan terakhir ke Ibu Angelin, ada pertanyaan-pertanyaan yang sama yang bersumber misalnya dari Jaki, apakah sagu itu memang cuma bertalian dengan Maluku? Lalu dari Profesor Pak Rektor Profesor Dr. Andi Bahrun, itu bertalian dengan sebelum dan sesudah COVID kira-kira, apakah ada keberpihakan kebijakan dan anggaran pemerintah pusat dan daerah termasuk sinkronisasinya untuk pangan lokal, dan Pak Agus kembali dengan peluang kerjasama. Silakan Ibu Angelina. Ibu Angelina. Ya, terima kasih Pak Moderator. Silakan Ibu. Yang pertanyaan pertama tadi, apakah sagu hanya di Maluku? Saya rasa tidak, karena di Kepulauan Riau itu sagu sudah menjadi industri luar biasa. Itu sangat luar biasa, hanya masalahnya itu untuk ekspor. Jadi bukan untuk di dalam negeri, tetapi untuk diekspor keluar. Itu berupa tepung sagu dan lain sebagainya. Itu jawabannya kalau untuk pertanyaan tadi, apakah hanya di Maluku? Karena mungkin awalnya itu zaman dulu sekali itu mungkin dibawa ke Maluku dan Papua, karena itu di Papua hutan sagunya itu luar biasa. Tadi Prof. John sudah mengatakan itu. Kemudian di Maluku juga sebenarnya banyak, tetapi sudah berubah, bukan menjadi sawah tetapi menjadi bangunan-bangunan. Itu yang sangat disayangkan. Dan kemudian tentang keberpihakan, ya, kalau tidak salah tadi pertanyaannya, keberpihakan pemerintah pusat terhadap pangan lokal. Kalau kita melihat saja yang tadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, itu kedaulatan pangan itu udah menjadi sistem pangan. Sistem pangan Indonesia sebenarnya ya itu. Tetapi kemudian di dalam turunannya juga sudah ada. Turunan untuk sebagai panduan kita menjalankan pangan kita. Tetapi apa yang terjadi di dalam perjalanan itu jauh sekali berseberangan. Kita mengimpor seluruhnya. Bukan seluruhnya, sangat besar impor kita terhadap pangan. Jangankan itu untuk Maluku, untuk Indonesia saja itu keberpihakan kepada pangan lokal kita tidak ada. Belum terjadi sampai tahun ini. Baru sesudah COVID-19 ini beberapa menyuarakan tentang kita harus kembali ke kebun, kita harus kembali kepada akar kita harus kembali lagi pada pangan lokal kita, baru ini disuarakan dan baru mereka berbicara tentang kedaulatan pangan. Tetapi kalau kita mau melihat lagi, sebenarnya kedaulatan pangan ini sudah diseru-serukan oleh Serikat Petani Indonesia. Kalau beta sing salah, saya pernah diundang seminar bersama dengan waktu itu ketua Serikat Petani Indonesia, Bapak Henry Saragih, itu untuk berbicara juga tentang kedaulatan pangan di Universitas Patimura. Jadi sebenarnya ini sudah sangat lama. Sebenarnya kita sangat sadar jati diri kita itu apa. Tetapi di dalam perjalanannya, seakan-akan jati diri kita itu dicuri dan kita diam saja. Biasa-biasa saja sampai pada satu saat COVID-19 ini di mana diharuskan kita harus melihat lagi, ternyata jati diri kita ini. Nah itu dia, kalau yang saya lihat sekarang tuh begitu. Sehingga kita terpaksa kita harus kembali ke kebun. Untuk Maluku mungkin sekarang ini yang dari tadi saya katakan bahwa untuk Maluku kita mungkin tidak takut untuk kelaparan. Tetapi daerah lain nggak tahu. Ini mohon maaf, saya tidak tahu kalau untuk daerah lain. Tapi kalau untuk Maluku,
sebenarnya sampai akhir tahun ini yang dikatakan juga akan sangat rawan pangan kita karena adanya kekeringan dan tidak ada lagi impor dari luar, walaupun kita mampu misalkan untuk membelinya, Maluku dia tetap akan makan. Itu yang sebenarnya kekhawatiran kami dari awal. Begitu ada COVID, begitu kita langsung bergerak, nggak lama, langsung bergerak, 2-3 hari langsung kami bergerak. Nah sekarang masing-masing individu rakyat sudah berjalan dengan sendirinya. Jadi ini jalan ya dengan komando masing-masing sebenarnya di bawah. Nah, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Yang sebenarnya saya sudah dari dulu katakan sebenarnya Maluku itu bisa dia menjalin kerjasama. Jangan lupa kedaulatan pangan ini sudah ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu sudah ada dan harus kita jalin kerjasama keluar, jangan ke dalam. Kalau ke dalam, kalau kita ngelihat kita miskin keempat, Maluku ini pasti anggarannya sangat kecil. Kita tidak akan mampu. Sehingga kita mesti menjalin kerjasama baik itu swasta maupun dengan yang lainnya untuk menggalangkan pangan lokal kita. Kembali lagi kita kepada identitas diri kita siapa. Pangan lokal ini sementara ini belum bisa kita menjadikan untuk pendapatan daerah, belum, jauh. Masih sangat jauh. Kalau tadi yang beta hanya melihat dari pertumbuhan dari PDRB Maluku saja. PDRB ini kan kontribusi dari berbagai elemen. Salah satunya dari pertanian itu belum ada. Maksudnya sangat kecil. Ada sih ada, tapi kecil sekali. Artinya apa? Artinya geliat dari pertanian di Maluku itu kecil. Ini yang harus kita lakukan. Itu mungkin mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan ketiga. Apa ya Pak tadi itu ya? Ya. Profesor Agus tanya Ibu berkaitan dengan kemungkinan kerjasama kembali baik di tingkat lokal, nasional, internasional. Ya barangkali dari Ibu. Lalu, jadi saya baca saja pertanyaannya Bu. Untuk Ibu Angelina, bisakah Ibu membangun jaringan bersama baik lokal, nasional, dan internasional, lebih mengintensifkan kerjasama juga untuk membangun masyarakat sipil supaya bisa mengontrol pemerintah baik pusat dan daerah? Itu kira-kira Ibu. Lalu ada pertanyaan terakhir sebenarnya, yang pernah makan beras loh dari sagu dan menurutnya itu sudah masuk ke aspek pengolahan. Dan itu sangat bermanfaat terutama untuk penderita diabetes. Itu saja Ibu, 2 pertanyaan terakhir itu. Ya. Kalau untuk mengontrol pemerintah, beta kira ya bukan begitu maksudnya. Tetapi apakah beta bisa membangun jaringan? Ya kita jangan bicara begitu. Setiap masyarakat Maluku, setiap rakyat Maluku maupun rakyat Indonesia, dia bisa membangun jaringan itu, hanya harus ada kemauan aja. Sekarang beta selalu kembali kepada Masela, kilang blok Masela ini. Ini waktu itu hampir tidak mungkin. Bahkan mohon maaf, pada saat itu Gubernur Maluku saat itu berpihak pada laut, bukan pada darat. Kenapa kemudian beta bersikeras terus saja memperjuangkan agar itu kembali ke darat? Karena kalau kita punya batas 12 mil dari pantai, kalau dia diletakkan di 40 mil lepas pantai, blok Masela, Maluku tidak akan dapat apa-apa. Itu bukan hak Maluku, itu hak pusat. Bahkan itu ditaruh di perbatasan Indonesia dan Australia. Ayah beta seorang tentara. Itu kedaulatan Republik Indonesia mau ditaruh di mana kalau itu di perbatasan? Sangat berbahaya. Sangat berbahaya itu. Nah, apapun kami berjuang dan bersama-sama dengan Menko Rizal Ramli saat itu, memang kita mesti punya kawan di atas.
kami perjuangkan sehingga Presiden Jokowi memutuskan tanggal 16 Maret tahun 2016 Blok Masela dipindahkan ke darat. Itu dia. Artinya semua kita bisa melakukannya. Melakukannya semua bisa, tentu dengan bantuan-bantuan dari media nasional. Seperti acara kita ini saja, nanti mungkin kami akan membuatkan pemberitaannya itu di nasional juga, Pak. Bukan hanya lokal, tetapi juga nasional. Ini sekarang sedang dikerjakan. Untuk mungkin besok atau besok lusa, banyak orang bisa baca apa yang kita lakukan sekarang ini. Maksudnya apa? Bukan supaya kita terkenal, Pak. Jauh dari itu. Tetapi supaya suara kita didengar. Supaya suara kita, sekali lagi, supaya suara kita didengar. Kita bukan mau tebar pesona itu, Pak, tapi supaya suara Maluku didengar itu. Ya, terima kasih, Pak.